Oke, baik teman-teman, kita akan memperbaiki kulkas ya, kulkas Polytron seperti ini. Nah, kulkas ini bergaransi kompresor 5 tahun. Jadi untuk keluhan kulkas ini mengalami kerusakan, tidak mau dingin. Oke ya, kita langsung eksekusi. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Dan ini praktisi teknisinya adalah Bang Gito. Nah, kita akan menyerap ilmu dari Bang Gito. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kawan-kawan pemula. Kenapa itu Bang kompresornya panas? Nggak dihidupkan terus. Oke. Jadi untuk langkah awalnya tuh gimana Bang kalau kulkas Polytron ini nggak dingin? Ini sebenarnya sih banyak penyakitnya, nanti ya kita cek satu persatu. Oke. Biasanya sih ada kemungkinan bocor. Yang kita cari di mana bocornya. Oh, jadi ini masih ada, cuman tinggal setengah. Bayarnya tinggal setengah. Oh, kenapa bisa tinggal setengah gitu Bang? Nah, ini kita cari dulu bocornya di mana. Kalau setengah kayak gini biasanya di pipa hisapnya. Jadi yang dipotong pertama kali itu apanya buat ini freonnya? Enggak, ya ini untuk jalur isi freon. Coba ini dilihat sini. Oh, jadi jalur lihat di sini ya. Di sini ya. Ini dulu. Kita bongkar freezernya dulu ya. Freezer itu namanya evaporator. Ya, ini saya curiganya di sini ada kebocoran. Oh, ini bekas oli nih kayaknya. bekas oli ya. Itu kenapa Bang? Ya, ini kemungkinan bocornya di sini. Coba kita cek satu-satu. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Jadi itu ada apanya tuh, disolasi atau apa? Oh, ini apa, untuk anti getar sebenarnya. Oh, anti getar biar nggak terlalu berisik, terbang suara. Ini jangan dibuang ya. Ini bisa dipakai untuk ditempel di kondensor. Seandainya kita masang kondensor nanti berdengung kencang, kita tinggal tempel ini untuk peredam suara. Kita akan isi angin dulu ya ini Bang. Tapi sebelumnya kita pasang pentilnya dulu untuk jalur isi freon. Oh, jadi pentilnya itu dilas dulu ya Bang? Iya, ini sekalian untuk jalur isi freon nanti kan. Ini kita las pentil. Pentilnya gini, cuman kan ini udah disambung biar bisa dipakai berulang kali. Oke. Nah, kalau langsung satu pentil kan sekali pakai. Kita dinginkan dulu bekas lasnya itu dengan kain basah ya. Iya, biar nanti kalau kesentuh tangan nggak kaget. Ini karena nggak bawa kompresor,
Jadi metode ngisi anginnya menggunakan kompresornya sendiri. Jadi kena ini kita hidupkan biar dia hisap angin dulu ya. Oh, jadi kalau ditutup tuh serasa terhisap Iya. jempolnya ya Bang. Jadi kan ngisi angin terus ini. Sampai berhenti ngisap itu artinya udah penuh untuk ini. Sebenarnya nggak penuh, cuman cukup untuk ngetes kebocoran. Lebih baik sih sebenarnya itu menggunakan kompresor di luar, kompresor tambahan untuk ngisi angin, itu lebih baik. Oke, jadi kompresor tambahannya itu dari bekas AC Ya bisa bekas AC, bisa bekas kompresor kulkas itu sendiri bisa. Oh, jadi itu berapa lama? Ini sampai berhenti dia ngisap aja. Oh gitu. Ini rasanya cukup ini. Oh, kalau sudah tidak terhisap tuh sudah cukup berarti ya? Cukup. Langsung ditutup ya. Oh ya. Itu ukuran ventilnya berapa itu Bang? Oh ini udah standar nih. Oh, udah standar ya. untuk kulkas. Jadi untuk semua kulkas sama Iya. ukurannya. Nah, itu lalu langkah selanjutnya diapakan itu? Jadi fungsi manifold itu untuk apa itu Bang? Ya biar tahu ukuran anginnya. Nah, yang selang kuning itu apa fungsinya Bang? Ini sama aja. Ini untuk ke preon nanti. Oh, misal terbalik nih kabel. Sama aja. Oh, nggak apa-apa Nggak terbalik apa-apa ya. bolak-balik. Jadi gimana tuh cara membaca tekanan anginnya Bang? Ya ini lihat aja jarumnya, ini berapa PSI isinya nanti. Untuk standarnya berapa PSI? Sebenarnya yang bagusnya kita isi tembak 100-150 sih. Biar jelas sebenarnya itu kalau pakai kompresor eksternal. Tapi kalau untuk menggunakan kulkasnya sendiri paling dia sekitar 50 PSI. Itu nunggu apa Bang? Nunggu normal jarumnya. Oh, jadi normalnya di 50 PSI. Sekitaran 50 PSI. 50 PSI itu di mana arah jarumnya? Ini 50, 100, 150. Oh ya, Tergantung manifoldnya. skala di luar itu ya. Ya, nanti kan di manifoldnya kan ada yang ada angkanya, ada angka untuk PSI-nya. Oh, jadi terbacanya itu saat pengisian atau pembuangan. Iya, preon, nanti untuk ngisi preon kan kelihatan itu. Oh, jadi ini belum kelihatan ya. Iya belum, ini kan untuk ngetes angin aja. Oke, kita masih mencari kebocorannya ya ini. Belum ketemu di mana. Jadi caranya meraba kebocoran tuh gimana Bang? Iya diraba kayak gini nanti kan kedengeran ya. Oh, anginnya terasa gitu ya. Lah ini kan mesin posisi mati Bang. Iya, seharusnya ya memang harus dimatikan. Jadi Kalau dihidupkan nanti kan malah tekanannya kurang. Kalau di kondensor ya, kalau dihidupkan jadinya tekanan tinggi. Berarti ini posisi masih buang angin ibaratnya gitu ya. Buang angin gimana? Ya kan ini mencari bocornya di mana kan, kalau tidak ada angin keluar ya ibaratnya kayak tambal ban itu kan susah keluar. ngecek bocornya di mana. Oh, berarti masih ini ya, posisi mati itu tekanan angin keluarnya ada gitu ya. Oh gitu. Nah ini nampaknya Bang Gito sudah meraba-raba untuk freezernya, tidak ketemu bocornya ya. Masih aman.
Jadi gimana nih keputusannya Bang? Ini langsung kita eksekusi, ganti kondensor aja. Ganti kondensor aja ya. Iya. Jadi kebocoran kita prediksi ada pada kondensor. Jadi kondensornya itu posisi di mana Bang? Di dalam bodi kulkas. Dalam bodi ya, di belakang sini. Di dalam bodi kiri kanan. Kan kita nggak mungkin ya akan ngecek kondensor yang di dalam kulkas ini. Jadi solusinya gimana Bang? Jadi kita ganti, tambahkan di belakang. Oh ya, kita tambahkan kondensor baru di belakang di sini. Ya ini masih bawaannya tidak kelihatan ya kondensornya. Nah, nanti kita pasang di sini. Oke ya, sudah kita siapkan kondensornya. Nah ini ya kondensornya, kondensor baru. Kebanyakan kulkas itu mengalami kerusakan di kondensor ini. Nah ini karena posisinya di dalam, kita modifikasi di luar. Nah ini kalau beli di mana Bang? Di toko spare part Banyak ya? banyak. Di marketplace juga ada. Oke, kita sekaligus Ganti akan pipa hisap. mengganti pipa hisapnya. Iya, karena mencurigakan. Seperti apa pipa hisapnya Bang? Ini di dalam situ. Oh di dalam sini ya Bang. Ini kan ada dua nih, yang ini fungsinya untuk disambung kemana? Oh nanti itu Yang kita jelasin. Oke, nanti akan dijelaskan ya, sabar dulu. Oke, kita siapkan baut panjang ya buat masang kondensornya. Buat besar ya, pokoknya baut untuk menempelkan kondensornya di bodi sama ringnya kalau ada ya. Teman ini kan kepalanya besar, cukup kayaknya, ya. nggak harus pakai ring. Nah itu yang diluruskan itu saluran untuk mana Bang? Ini untuk apa? Nanti dijelasin, kita pasang dulu di belakang. Oke, nah jadi masangnya begini ya. Tapi hati-hati jangan sampai ngenain Tangan. sama pipanya juga bocor lagi nanti ya. Jadi bautnya 2 aja cukup ya Bang? 4 nanti Oke, kita pasang kita 4 kasih buah. 4 ya biar kuat. Nah itu yang dipotong apanya Bang? Ini pipa kondensor. Aduh. Pipa kondensor ya. Iya, ini namanya pipa kondensor. Sisanya juga nih enggak. Ini biar kita ngelas ini nanti biar plastik. Ini kan plastik, Oh, nanti iya. biar nggak kebakar. Oh dilindungi pakai kain basah ya. ya. Nanti kebakar semua nanti. Pipa kondensornya pegang dulu Bang biar Yang jelas. mana ini? Oke, Nah. siap. Oh diampas dulu ya Bang ya. Iya, ada lapisan catnya biar mudah. Nah jadi untuk melepas tuh itu ya caranya, jangan terlalu lama ngelasnya. Jadi kita raba-raba pakai tang, jangan pakai tangan, melepuh. Nah kalau udah berasa leleh, tarik pelan-pelan pakai tang, jangan dipaksa. Jangan dipaksa karena bisa putus di dalam nanti. Ya jadi kalau sudah saatnya lepas ya akan lepas, kalau dipaksa percuma juga. Kaget. Oh, ada apanya itu Bang? Oli. Oh jadi tadi oli yang keluar ya. Jadi jangan kaget ya kalau ada oli yang keluar seperti tadi. Nah udah lepas ya, jadi begitu caranya. Nah itu akan disambungkan ke kondensor, disambungkan ke kompresor. Ya kira-kira gitulah.
Nah, ini disambungkan yang ini ya, panjang ini, yang naik ke atas langsung. yang naik ke atas langsung. Yang bagian ini ya, disambungkan ke situ, ke jalur tekan. ke jalur tekan. Ya, Oke. ini namanya jalur tekan. Oke. Jalur hisap yang ini. Jalur hisap yang itu. Ya. Oke. Oke. Ini jalur isi freon. Itu. Besi ke tembaga. Nah, kita gunakan borak ya untuk melas besi ke tembaga. Nah, kalau Borak. bahasa di solder itu fluk solder. Nah, ini fluk las Untuk besi ke tembaga. jadi kita gunakan tuh borak, itu masuk ke dalamnya antara kondenser ke 1 ini sentian. sekitar 1 cm ya. Iya. Ini nggak boleh lama-lama juga ya. Nah, Jangan terlalu yang terlalu lama akibatnya apa Bang kalau terlalu lama? meleleh. Nanti pipa tembaganya rusak, pipa besinya juga hancur, nggak bisa Jadi kalau dipakai. udah panas tadi dimasukkan enak ya Bang, Iya. semakin dalam semakin enak memasukkannya. Kita dinginkan dulu pakai lap basah biar lebih cepat. Hasil lasannya Oke. deketin. Nah, ini hasil Kelihatan? las yang bagus seperti ini ya, yang itu. Oke. Ini kalau pakai borak ini, kalau di besi perak itu nempel, kalau nggak pakai dia nggak akan nempel-nempel. Oh, oke. Kalau yang ini tembaga dengan tembaga, ini nggak perlu. Oh, kalau yang itu tadi tembaga dengan apa? Ini besi dengan tembaga, Oh, gitu. jadi harus pakai peluk borak. Nah, itu diapakan Bang? Ini tes angin. Tes angin ya, yang untuk jalur Kondenser. satunya ya, jalur kondenser satunya. Oh, jadi itu tadi menghisap ya? Mbak, Oh, nembak tapi ditahan. ya Oke. untuk tes anginnya bagus nggak? Nah, itu ngetes anginnya caranya seperti itu ya. Kalau tembakannya kuat seperti tadi berarti Bagus. aman, bagus ya. Tinggal ganti pipa hisap. Nah, kita akan mengganti pipa hisapnya. Ini kita potong ya. Ini dilepas ya, permintaan konsumen. Ini memenuhkan ruangan freezernya. Jadi yang dipotong ini jalur apa? Ini jalur hisap. Hisap ini kapiler. Oh, yang ini jalur kapiler. Biar kita lebih paham ya kawan-kawan. Jadi kotor ini jadi prediksi ada Bisa penyebab kebocorannya. dari pipa hisap. Karena ini bocornya sangat halus ya. Jadi Tidak terlihat. tidak terlihat. Untuk antisipasi biar tidak terjadi kebocoran berulang, Diganti sekalian. ya sambungannya kita ganti sekalian. Tapi aku curiganya di sini sih. Di sambungan ini. Sambungan pipa kapiler ya. Kalau mau nyambung pipa tembaga, pipa hisap di EPAP itu jangan lupa ini sambungan tembaga dengan almanya diikat dengan kain basah ya, Oke. biar nanti tidak lepas. Ini Jadi- udah lepas ini sambungannya. Karena panasnya Iya, panasnya sampai ke situ ya. Oh, jadi dua-duanya langsung gitu ya. diikat dengan kain basah. Ini diampas juga ya Iya. untuk menghilangkan catnya.
Ini kayak bukan cat, ini kayaknya kayak karat ini. Tapi tembaga kok kayak gini. Saya juga bingung ini tembaga tapi kok karat. Apa besi ini ya? Nggak mungkin. Ya, semacam itulah. Jadi semua freezer itu pasti ada dua saluran ya, pipa kapiler sama pipa hisap ya. Oke. Kalau enggak sederhananya kayak gini, jalur masuk, jalur keluar. Yang jalur keluar pipa, Ini jalur masuknya. pipa Ini kapiler. jalur keluarnya. Oh. Oh gitu. Tuh, lebih sederhananya kayak gitu. Iya. Ini kita buka biar enggak meledak. Oh bisa meledak ya Bang. Nah, terlalu kecil pembuangannya. Oke, jadi seperti itu ya melepasnya ya, jangan dipaksa. Kok tadi khawatir meledak tuh sebenarnya apa di dalam itu masih ada freonnya atau gimana Bang? Enggak, ini kan ada olinya. Oh, olinya tadi Ya, ya. namanya ruang teorinya seperti ini. Ruang tertutup kita panaskan meskipun isinya air, itu kan pasti meledak. Ya, Makanya kalau bisa pengelasannya jangan sampai tertutup, dibuka lubangnya. Kan kondisi terjepit ujungnya. Nah, itu apa Bang? Ini untuk ventil di sini nanti kita tes angin. Oke, jadi setiap kita mau tes angin, Biar pasti. tes kebocoran kita sambung dengan ventil ya. Biar pasti. Jadi caranya seperti itu ya, dibersihkan kayak tadi yang di bagian kompresor tadi. Tes angin juga seperti itu ya. Iya. Nah, kita sambung ya, seperti itu. Kita siapkan lasnya. Nah, kalau sudah agak membara, langsung kita betulkan. Kenapa nggak pakai borak lagi Bang? Tembaga sama tembaga. Oke, jadi itu ya alasannya nggak pakai borak lagi. Jadi mudah. Kalau tembaga dengan yang lain itu perlu kita kasih menggunakan borak. Besi dengan tembaga menggunakan borak. Kalau tembaga dengan aluminium itu pakai pakan aluminium juga. Yang mana pakan lasnya? Kawat las. Kawat las Pakan ya. lasnya. Jadi bukan pakai pakan perak tapi pakai pakan aluminium. aluminium. Oke. Kalau untuk nyambung tembaga dengan aluminium. Oke, siap. Nah, kita siapkan manifoldnya ya. Kita sambungkan di Bukan money politik ya. buka. Jadi yang diingat Bang Gito money politiknya. Ini biar tes sekali lagi EPAP-nya biar pasti. Oke, kita hidupkan kulkasnya. Disambungkan di situ ya. Sini. Coba dipegang Bang, sambungan di mana? Bentar di sini. Oke. Sudah harus pakai ventil, cuman ventilnya habis nih. Oh, ventilnya habis. Oke, kita siapkan ventil dulu. Jadi manifold yang kuning disambungkan ke situ ya. Iya. Di kondensor satunya. Di kondensor ujungnya. Kita tes tekanannya. Ada kebocoran di evaporator gitu ya Bang ya Mas. Iya. Jadi kita ambil tekanan berapa PSI Bang? Jadi kita perlu punya ventil 2 ya Bang ya. Iya perlu. Kadang 3. 3 untuk apa aja Bang? Iya kadang ini 1, 2, 3 kadang perlu. Ya ini jadi ventil yang satu tuh perlu untuk pipa hisapnya ya. Iya. Yang kedua untuk disambung ke evaporator. Yang ketiga ini yang kita perlu siapkan 3 ventil. Minimal 3. Kadang-kadangnya perlu, cuman seharusnya ini kan menggunakan kompresor eksternal lagi kan lebih enak sebenarnya. Oke.
Jadi untuk ngetes kebocoran tadi kita gunakan tekanan 100 PSI ya. Iya, kalau bisa lebih baik 100. Oh, jadi tadi udah langsung ketemu bocornya atau nggak ketemu? Oh, belum. Oh, belum ya. Nah, akhirnya ketemu ya, kebocorannya ada di sini. Nah, ada bekas di situ. Itu terasanya gimana, Bang? Nah, ini ada gelembungnya. Oh, ada gelembungnya gitu ya. Nah, itu ya kelihatan gelembungnya ya. Nah, tuh. Kayak kita kalau mencari kebocoran ban, kita taruh di air. Nah, ternyata penyakitnya di situ. Ada lagi yang lain, Bang? Ini udah mulai lapuk ini. Gimana? Oh, terus gimana ya, Bang? Apa ganti freezer, ganti evaporator atau Iya, gimana? mau orangnya. Berarti nambah berapa? Pakai telas aja. Jalur tunggal pula, Mas. Ngeri aku jalur tunggal. Iya ya. Jadi Enggak berat lah. ini udah mulai lapuk juga. Jadi ada dua solusi, mau dilas atau diganti baru ya. Masalahnya ini di jalur tunggalnya, jadi Beresiko. beresiko ya. Lagi pula ini kalau dilas, ini nanti ngulang lagi bocor. Gitu ya. Bocor lagi. Oke ya, kita sudah ready evaporatornya, evaporator baru biar lebih tahan lama dan tidak terjadi kebocoran berulang, karena yang lama tadi sudah terlihat sangat rapuh ya. Alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru. Nah, ini disesuaikan dulu sudut-sudutnya biar bisa masuk ke frame freezernya ya, ke pintunya. Untuk pipanya itu nggak boleh terbalik ya, Bang, harus di atas kan? Iya, memang di atas. Itu pipa anunya ya, Bang, pipa hisap yang dari Yang aslinya, yang bawaan. aslinya bawaannya. Jadi dipatah aja ya. Iya, nanti kita bikin lubang gitu. Kita ganti kapiler sama pipa hisapnya, kita ganti. Nah, terus tadi kayaknya ada kebocoran nggak sih? Iya, curiganya sih di situ. Coba saya mau lihat. Iya, ini wah, riskan, resiko bocor ini. Jadi nanti lubang sini ya, sini tempat lama. Oh ya, bikin lubang lagi di tempat lama. Oh, langsung hajar Pak ya. Nah, tuh sudah lubang tuh sampai tembus belakang. Ini posisinya udah pas di situ. Nah, lubangnya ini yang dari belakang udah tembus ya. Ini buat apa, Bang? Masukkan pipa apa Pipa itu? hisap. Pipa hisap sama pipa kapiler ya. Iya, untuk pipa kapiler dan pipa hisap. Berarti ini pipa hisapnya butuh panjang ini ya. Iya, lumayan. Karena pipanya yang kita pakai kan pipa agak kecil, jadi agak panjang. Yang ini nanti disambung ke pipa apa? Ke filter. Ya, filter terus nyambung ke kapiler. Oh, ke filter dulu baru ke kapiler ya. Iya. Filternya mau diganti sekalian nggak toh, Bang? Iya, nanti diganti. Karena kalau pernah bocor itu minta diganti kapilernya. Harusnya diganti. Seperti Iya ya, biar tuntas sekalian ya. Kalau yang pipa hisapnya dapat mana, Bang? Oh iya, ini Gimana? yang pipa hisapnya masuk ke ini ya, ke Ya, sini nanti nyambungnya. oh itu pipa hisapnya ke situ. Yang ini kan? Iya, bukan. Oh bukan, yang mana? Ini pipa hisap. Oh ini.
Ini. Oh, itu pipa hisap yang lama ya? Iya. Masih dipakai nanti? Enggak, Oh, nggak dipakai lagi. diganti. Dipotong ya? Dipotong langsung larinya ke atas ini. Langsung masuk ke evaporator ya, Bang? Iya. Oke, nanti kita langsung lihat saja hasilnya ya. Nah, ini pipa kapilernya ya. Potongnya sampai kayak gini ya, jangan sampai nyumbat Oh, nggak Nah. boleh nyumbat. Oke. dulu bang ya. Saya zoom. Oh, udah kelihatan. Oke, nggak boleh nyumbat ya. Hati-hati motongnya. Hmm. Kalau pipa hisap ini besar, jadi enak kelihatan dengan mata, nggak terlalu. Walaupun besar tetap sama Iya, aja, nggak hati-hati boleh juga. nyumbat. Itu alat apa yang dipakai, Bang? Untuk motong pipa. Oh, seperti itu ya. Diamplas lagi ya, pokoknya yang berhubungan dengan modilas tuh diamplas itu ya, Bang. Iya, biar bersih, biar mudah nempelnya. Yang mana yang sambungan, Bang? Yang ini, Oh, nih, oh iya. jangan sampai meleleh. Dua-duanya sambungan kan itu. Iya. Kalau pipa hisap itu ukurannya berapa mili toh, Bang? Nah, lupa ngukur. Oh. Ini aslinya. Tapi itu semua kulkas sama nggak? Iya, beda-beda. Ada yang lebih besar lagi. Jadi kita perlu ini ya, jangka sorong ya, buat Iya. ngukur diameternya. Ada yang lebih kecil. Lalu press. Bikin apa sih, Bang? Kok sibuk banget? Ini untuk nyambung ini. Oh, istilahnya konektor ya. Iya. Iya, untuk biar ini kan kebesaran. Biar pas masuknya, biar pakem, nggak terlalu banyak makan pakan las juga. Oh, gitu. Kalau nggak pas itu nanti kadang-kadang bocor. Jadi harus rapat. Ya, Benar kalau ya. bisa tuh harus rapat pas. Itu lebih bagus kalau rapat. Kalau untuk ukurannya menyesuaikan aja ya. Jadi Ya, kita lupa aku. bawa stok konektor yang banyak lah, berbagai ukuran gitu. Oh ya, jadi ini ya, saya lihat ini di tengah-tengahnya ya, Iya, itu kan, Bang. untuk sambungan. Oke, biar tidak makan pakan las banyak, konektor ini sangat penting ternyata. Nah, ini yang saya bikin penasaran, proses penyambungan pipa kapiler ini juga butuh konektor nggak, Bang? Enggak, ini pas. Oh, jadi langsung Ini aja. masukkan agak panjang. Begini ya. Sekitar 10 cm itu ya. Itu ya. 10 cm. Oh, gitu. Oke. Itu ngelasnya juga nggak boleh lama-lama ya, Bang? Iya, nanti kena kecil itu pipanya. Dirapikan ya, biar simpel ya, Bang. Iya, jangan berantakan. Nanti hasilnya berantakan juga. Oke ya, kita pasang yang hati-hati ya, Bang ya. Jangan sampai matain pipa lagi. Kepoin tekniknya Bang Gito melipat. Jalur hisapnya disusun Yo, biar rapi, jangan sampai berantakan.
Ini nggak boleh ketekuk ya bang ya? Iya, dibengkokkan. Oh, pokoknya bengkok, Jangan ditekuk. jangan ditekuk sampai siku gitu. Nggak Iya, boleh. pokoknya jangan sampai penyok. Akibatnya tersumbat. Oh, jadi pipanya hisap ini nanti dihubungkan di mana bang? Langsung ke kompresor. Pipa hisap. Oh, langsung ke kompresor ya. Ngapa sih bang pipa kapilernya dibuat spiral kayak gitu? Biar nggak makan tempat. Itu pipa kapilernya kepanjangan nggak apa-apa ya? Jangan terlalu panjang. Capek mesinnya nanti. Nah, jadi fungsinya digulung tuh biar nggak makan tempat ya bang. Iya. Biar rapi. Biar rapi juga ya. Oke, kita potong ya. Ambil filternya yang lama ya bang, Iya, biar sama jalur lama. Iya, biar rapi lah. Jangan dibiarkan di situ. Oke, jadi pipa hisapnya disambung di situ ya bang ya. Iya. Dipasnya itu sambung. Dipaskan dulu biar rapi. Potong ya. Biar nggak nyumbat. Kalau yang ke situ perlu konektor nggak bang? Ya, ini konektornya. Oh, udah ada ya bawaan kompresor ya. Nah, kalau yang itu perlu konektor ya bang. Iya. Dirapatkan tapi jangan sampai penyot ya. Kayak gini lah kalau longgar. Kalau longgar tuh bisa nggak langsung rapat. Itu biar apa bang? Biar lunak. Tapi itu kerasnya jangka waktu berapa menit bang? Keras lagi. Keras seperti semula. Heeh. Ya bisa setahun 2 tahun. Oh gitu. Lama lah. Tak kirain cuman Nggak 5 menit, langsung 10 menit. beda. Itu kan besi. Kalau besi ya langsung celupin air langsung keras. Makanya kalau masih keras susah minyaknya. Ini udah lembut nih. Oh, jadi tadi tujuannya gitu ya, biar di penyot lunak, nggak perlu konektor lagi. Yang untuk pipa kapiler tangnya seperti itu ya, yang hijau itu ya. Nih untuk kapiler. Biar nggak nyumbat, tertutup lah maksudnya. Kalau langsung dipotong bisa, cuman kecil lubangnya. Wih, kecil ya. Oh ya, kelihatan. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oh, jadi biar besar diputar-putar gitu ya. Iya, dipatahkan. Ini kan untuk matahin. Pakai gunting juga bisa. Nih. Oh iya ya. Oke. Digores dulu, baru dipatahkan.
evaporator ditutup ya, untuk merasakan tekanannya gitu ya Bang. Iya, itu namanya ngeflash. Oh, ngeflash. Itu namanya flashing, tapi jangan terlalu sering. Apa akibatnya kalau terlalu sering? Nanti kebanyakan udara masuk. Itu flash tuh biasanya dipakai kalau di evap itu kebanyakan oli. Ini kan otomatis oli masuk nih di evap. Yo. Nanti kalau udah kebanyakan itu susah dia nyedotnya. Oh, Mesin ini susah nyedot dari evap. oh gitu. Jadi agak dilonggarkan dikit atau enggak dikeluarkan dikit dengan cara flash. Di flashing tadi kayak gitu tadi. Itu namanya nge-flash. Nah, itu sekarang proses apa Bang? Vakum lagi. Vakum ya. Jadi dari manifold tuh yang kabel merah disambung ke Kompresor, kompresor yang jalur apa itu Bang? jalur hisap. Jalur hisap. Memang ini apa, jalur khusus untuk isi freon. Oh ya, jalur isi freonnya. Nah, kalau ini Jalur hisapnya jalur hisap juga kan? dari evap. Oh, jalur hisap dari evap yang ini yang itu yang tersambung ke selang merah, jalur hisap khusus untuk ngisi freon ya. Iya. Oke, ini yang kabel kuningnya disambung ke freonnya ya. Iya. Jadi freon tuh harus sesuai ya Bang ya, sama Iya, kebutuhan. dia kan mintanya 134 R134 R134 ya. freon R134. Oh, HFC 134 ya. Oke, Iya. oke. Jadi nggak boleh diisi gas melon itu ya? Boleh, udah dijelaskan sama yang punya loh. Tapi yang punya nggak mau. Meledak kan. Resiko itu bisa. Lah itu nyembur. Ya kan gas yang apa, angin udara yang di dalam mesin dibuang. Oh, dalam kompresornya itu udaranya Ya, dalam dibuang. sirkulasi kulkasnya. Itu cairan apa Bang? Ini metil Oh, metil ya. atau enggak tuh Tozon. Tozon. Ya, mereknya. Oh, merek Tozon. Ini bukan Tapi Fanta loh. oh iya. Jangan sekali-sekali diminum ini. Lihat dulu sampai selesai dia bergelembung. Belum, udah kelihatan itu. Oh, nggak kelihatannya. Nah, ini masih bergelembung ya. Berarti artinya tuh gimana sih ini, maksudnya metilnya ini masuk ke dalam atau cuman Enggak, buat untuk indikator? ini nanti dimasukkan kalau udah terakhir. Oh, oh ini buat indikator aja, Iya, masih indikator. keluar angin gitu ya. Ya. Oh, Kalau masih bergelembung berarti masih ada anginnya. berarti kalau ini cuman ngetes indikator pakai air biasa nggak apa-apa ya? Jangan loh, nanti kesedot loh. Oh, bisa Ya, kesedot ya? airnya kesedot gimana jadinya nanti? Oh, ya paling masuk Beku di angin. evap nanti. Oh, bisa beku ya, nyumbat ya. Nyumbat malahan. Oh, ini antara nyembur dan nyedot gitu maksudnya. Iya, kadang kan ada beberapa kasus mesin tuh dia berhenti gelembung tapi dia lagi nyedot. Nah, nanti dibuang lagi. Nah, kalau pakai air masuk ya. Gitu ya. Masuk selesai kita. Kalau metil kalau masuk Iya, nggak apa-apa, sifatnya malah gimana? lebih bagus.
Oh, dia kayak pelumas gitu. pembersih. Oh, pembersih ya. Jadi dia nggak bakalan beku di dalam. Enggak. Oke, thank you informasinya. Sama dengan oli kompresor ya Nah, Bang ya. oli kompresor tuh jangan sekali-sekali diganti dengan oli motor. Berarti ditunggu sampai gelembungnya Berhenti. Oke, kita pantau ya. Oke. Oh, ini masih. Ini juga dipantau. Jarumnya ini gimana? Minus. Ditunggu sampai minus. Enggak, ini yang patokannya yang gelembung. Nanti kalau udah berhenti total, nggak keluar lagi ya baru kita tutup. Oh, tutup ini kerannya. Nah, Ini masih. itu nanti keluar lagi. Oh, gitu. Oke. Lah itu bedanya filter yang baru sama yang pabrikan apa ya? Iya, ini bedanya ini. Ini jalur ini vakum. Vakum ya, sama yang ini ya. Ya, Kayak yang kecil masuk ke modifan. metil. Oh, modifan tuh. Nah, ini kan pabrikan. Berarti bisa ini dimodif Kayak pakai ini, pipa kapiler ini. pakai di Ya, ini pipa kapiler. ya pipa kapiler yang Bisa bekas, ya. Oh, yang bekas. yang nggak dipakai lagi untuk jalur vakum. Berarti kalau pabrik tuh vakumnya gimana? Vakumnya? Kalau pakai kompresor eksternal. Oh, bukan pakai cara Ini metal namanya ya. vakum body. Ada satu lagi vakum eksternal, jalurnya lain lagi. Jadi ini pabrikan pakai vakum. Ini bisa kita pakai vakum body, bisa pakai vakum kompresor di eksternal, bisa lewat jalur ini. Ada yang nggak pakai ini. Oh, gitu. Ini polos dari kondensor ke mana pipa kapiler. Ini nggak ada. Terus gimana kalau nggak ada tuh? Vakumnya, vakumnya lewat jalur isi freon. Oh, gitu. Atau enggak vakumnya lewat manifold. Itu biasanya manifoldnya pakai yang 3 selang, dual manifold. Kalau yang ini kan single manifold. Oh ya, oke. Tuh biasanya. Ini sering jumpain yang ini nggak ada, polos. Jadi bingung vakumnya kayak gimana nih pakai vakum body kan. Ya diganti aja filternya. Gitu. Jadinya ganti kayak gini. Oke, itu ya gantinya ya. Sekalian filter baru kan? Ya, karena kasus kebocoran itu disarankan diganti. Karena kalau tetap pakai yang lama biasanya lama-lama nyumbat. Oh, gitu. Oke. Itu kalau kasus kebocoran. Jadi untuk metilnya itu juga jangan sampai kesedot banyak ya, Bang. Iya, nanti malah nggak mau beku total. Masih proses ya, kita menunggu sampai min 30 kan? Enggak, kalau manifold ini nggak nyampe, dia paling banter 20. Bang, berarti Lama. kondensor itu macam-macam ya, Bang ya? Ya macam-macam, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Bedanya apa itu? Ya disesuaikan dengan ukuran kulkasnya. Oh, berarti kalau kita mau masang kondensor tuh pasti lihat mesinnya dulu ya itu. Iya, besar pakai kecilnya. Kan ada yang kulkas ini yang setinggi ini. Itu cukup 8 atau enggak 6 cukup tuh. Oh, gitu. Ada yang lebih mini dari sini. Setinggi ini kalau salah. Oh, ya. Sama kalau yang 6 tuh biasa dipakai di dispenser. Oh, gitu. Dispenser tapi yang menggunakan kompresor. Kan ada itu. Oke. Dispenser yang menggunakan kompresor itu biasanya pakai kondensor yang 6U. 6U. Ya. Bentuknya U gitu. Ya, ini kan U. Ini kan 2, 4, 6, 8, 10 U berarti. Oh, gitu caranya ngitungnya tuh. Ini dicabut, Bang, sekarang kalau udah cukup ya.
Kalau untuk estimasi menggunakan waktu itu berapa menit? Sekitar 10 menit normal. Normalnya sekitar 10 menit. Ya bisa makan 20 menit bisa, tergantung kulkasnya. Nah, kalau sudah ditutup pakai tembaga ya, dilas rapat ya, Las perak. pakai las. Maksudnya las perak tuh pakannya Iya, bahan ini perak. pakan perak. Itu bahan perak. Iya. Mahal berarti bang. Ya kan? Ini dibuang dikit ya. Dibuang apanya bang? Ini ya, kan ada kandungan udaranya di sini. Oh gitu. Jadi dibuang dikit. Hidupkan listriknya, colokkan cek AC nya ya. Nah, dibuka ya kerannya itu yang dari Freon. Isinya dikit-dikit, jangan sekaligus. Kenapa bang kalau sekaligus? Ya ini kasihan kompresornya nanti. Jadi asal sudah bunyi shhh gitu berarti masuk itu langsung ya. Iya. Mulai dengung ya bang ya. Ya ini dengung kan. Ini kalau kita pegang, nah hilang dengungnya. Oh iya, panas ya. Ya ini panas, mungkin lensa panas. Bisa untuk jemur baju, saking panasnya. Oh jadi bisa untuk jemur. menghilangkan dengungnya kita pakai ini. Apa itu bang? Ini apa namanya ya? Dikit aja. Kayak karet itu ya. Ada karet. Ini diikat nanti di sini. Kita ikat ya sekalian. Oh gitu. Ini dulu diikat sih. Nah cuman dikasih itu Iya. hilang dengungnya. Iya. Kok ajaib? Iya anti getar. Dia ini kan kondensernya bergetar, tapi nggak kelihatan getarnya. Jadi kalau ngisi Freon tuh gimana itu? Oh, ukuran PSI-nya untuk baca evapnya? Dari 10 paling tinggi 20, tapi disesuaikan dengan ampernya. Dengan ampere. Ampernya harusnya berapa bang? Ya lihat aja di kulkasnya, disesuaikan dengan ampernya ya. Oh, ukuran ampere. Kulkasnya minta ampere bawa di dalam. Oh ini berapa? 0,75 Oh iya, maksimal. bisa dilihat di sini ya. Iya, toleransi 0,8 maksimal. Ah ini udah tertutup kondensor ya. Di sini tertera berapa tadi bang? 0,75 ampere. Iya, Toleransi 0,05. 0,05 ya. 0,8 paling tinggi. Ya paling tinggi 0,8. Jadi kalau di ampernya sudah mencukupi di situ itu seharusnya freonnya udah pas. Atau enggak freonnya udah pas tapi ampernya masih rendah, itu juga lebih bagus. Contoh yang ini kan di ampere 0,52 tapi freonnya udah penuh jatuhnya nih. Ini kita nunggu lagi dimatikan. Kita lihat jarumnya menunjukkan jarum berapa, angka berapa. Seharusnya 80 PSI ya seharusnya. berarti sudah bisa dibilang normal kalau jarumnya itu menunjukkan mencapai 80 PSI dan ampernya 0,75 gitu ya. Itu normalnya. Kalau ini posisi dimatikan ya PSI nya, kita ceknya. Kalau posisi hidup nanti sekitaran 10 maksimal 20. oh ya itu posisi dicabut Ya ini posisi cabut, kita listriknya. lihat maksimal
atau secara keseluruhan. Oke. Nah ini kalau dihidupkan, ini nanti di kondensor itu tekanannya 150 PSI ya. Yang ini di pipa hisap itu 10 sampai 20 PSI. Nah, terus gimana cara ngecek tekanannya yang di pipa hisap itu kan udah di las toh itu? Ya ini kalau dihidupkan dulu ini kan kelihatan nanti. Oh iya iya. Gitu. Berarti kalau posisi mati itu yang diukur pipa hisap yang itu ya, yang Keseluruhan. keseluruhan. Ini ngukur keseluruhan posisi mati. Posisi mati ngukur keseluruhan. Kalau posisi hidup Ya dia jadinya 10 PSI. 10 PSI ngukur yang bagian ini aja, yang Jadi lari ke hitungannya evap ya. Enggak, jadi hitungannya gini. Posisi kita matikan seharusnya kan 80 secara keseluruhan. Dari evap itu, dari kondensor itu 80 PSI. Nah setelah dihidupkan itu kan nanti di pipa hisap itu disisakan 10 sampai 20 PSI. Jadi yang tadi berapa? 80 dikurangin 10 jadinya 70. 70-nya buang kemana? Buangnya ke kondensor. Oh Jadi gitu. kondensor ini ditambahin beban 70 PSI lagi dari 80. Ini berapa tuh? 150. Ya itulah aku bilang tadi kan, ini jadinya kalau posisi hidup ini 150 PSI. Itu hitungannya. Nah ini maksud dimatikan sementara di tengah jalan. Itu nanti biar di evap, di evapnya itu freonnya diam dulu di situ untuk sementara. Jadi itu gunanya untuk mempercepat pembekuan. Oh Di gitu. evap di dalam. Oh di dalam ya. Oke. Jadi freon yang udah nyampe situ, posisi kita matikan, dia nggak akan kemana-mana, dia diam di situ. Ketika kita hidupin lagi, nah freonnya di mana? Dihisap sama kompresor, itu kan lebih cepat bekunya. Iya. Seperti itu. Itu fungsinya dimatikan tuh sementara. Oke. Gitu. Sebenarnya bisa, nggak perlu kayak gitu, bisa. Karena kan nanti kan di rumahnya juga udah selesai kita kerjakan, di rumah orangnya juga kan dimatikan dulu juga. Kenapa kalau udah selesai itu nggak boleh langsung dihidupkan, Bang? Itu biar tekanan freonnya itu normal, rata. Oh gitu ya maksudnya. Jadi ini kan kita ngecek ratanya tekanan freon di dalam kulkas. Ini 70. Iya. Tekanannya 70 ya. Iya iya. Dikit lagi 10 sih. Ini kita hidupin lagi, biar jarum kita hidupin ya. Ya oke. Saya zoom. Nah ini kan jangan sekali-sekali nyambung tabung freon ke sini. Nah itu aturan dari pabrik freon. Ya. Di sini juga dijelaskan. Ya. Jangan sambung ya, jangan sambung kaleng ini ke tekanan 145 PSI. Oh. Iya iya Di iya. tabung ini. Ini saya langsung baca aja. Iya. Ya bahasa Inggrisnya baca sendirilah. Do not apply a pressure of more than 1 MPa 1 MPa 10 kg 10 kg per F sentimeter kubik kubik atau 145 PSI. to the can. Oke. Jangan sekali-sekali disambung. Oke. Jalur nyambungnya ke sini. Ini sambungannya. Oh ya. Oh. Ini filter lama. Apalagi kalau filter baru itu udah nggak mungkin bisa disambung ya. Ya bisa ke jalur ini tadi, jalur vakum tadi. Oh, intinya jangan Disambung situ. ke filter ya. Oh. Kadang kan kita mikir pengen cepat, udah tembak aja lewat filter gitu. Jangan. Kayak gitu. Nah, ini sekitar 15 PSI. Tuh minta di, kalau ampernya
Ini 0,5. 0,5049. Ampernya 0,5 0,9 ini normalnya ya, kondisi hidup ya. Nah, masih segar ini. Itu batasnya kan 0, berapa tadi? 75. 75. Kita tembak lagi ya. Tembak freon lagi. Ya, Sambil pantau ampernya ya. ya ampernya jadi naik. Bentar, tunggu normal jarum. Tapi jarumnya belum normal nih. Ini bisa jadi 20 PSI. Oke. Tapi ampernya 0,58, 0,57. Ini bisa 0,55 pasnya. Pokoknya ditunggu sampai ampernya 0,75. Enggak Harus ya, semakin kecil. patokannya kita di sini di PSI yang ini. Oh, yang buat patokan yang PSI-nya ini ya. Yang ampere tadi Untuk batas ukur lah. untuk batas ukur. 0,75 tuh. Jadi kalau enggak lebih dari itu semakin bagus. Iya. Oh gitu. Jadi istilahnya kayak gini. Meskipun ampernya 0,5 tapi di sini menunjukkan 50 PSI kan lucu jadinya. Oh Itulah yang dibilang sesak napas nanti kulkasnya. iya. Malah nggak dingin, nggak beku. Oh Karena kompresornya sesak napas. Dia ngisap susah, dia dorong apalagi. misal yang di ampernya itu 0,5, Nah, standarnya di PSI-nya berapa? nunggu jarumnya pas. Pasnya di berapa tadi? 20 PSI Iya. maksimal 20 PSI, ampernya maksimal 0,75. Oke ya, pengisian prosesnya sudah berjalan sambil kita pantau di bagian evaporator. Nah, sudah ya, mulai dingin ya. Nah, terlihat asapnya. Nah, dingin maksimal ya. Oke. Tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Ya. Berarti bagus, ini tidak melebihi batas ukur yang ditentukan pabrik ya. Kulkas ini kan konsumsinya maksimal 0,75. Ini masih ada toleransi sekitar 0,20. Jadi bagus ya. Iya. Untuk tekanan PSI-nya gimana, Bang? 20 PSI ya. 20 PSI. Nah, ini agak lebih jarumnya, memang agak error nih. Oh, Nah, ini 20 PSI. Kelihatan? iya kelihatan antara Iya, itu 20. 0 sampai 50 berarti kan di sini. Oke. Oh, itu udah agak kurang akurat ya Iya. jarumnya. Kita lepas pakai tang bedet. Tapi jangan di setting terlalu kencang, nanti bisa putus pipanya. Jadi cukup Pas jepit, pas jepit, jangan sampai keluarangin lagi. patah juga. Iya. Dicabut lalu Dibuang. cabut listriknya ya, lalu Iya. dibuang. Nah, ini lihat naik enggak jarumnya? Oh ya, pantau dulu jarumnya naik enggak ya. Kelihatan? Kelihatan ini ke arah 0 ya, naik Iya. berarti. Iya, posisi 0. Memang harus naik gitu ya kalau Iya, dicabut. enggak. Seharusnya nggak naik karena udah ditutup nih. Oh lah, kalau naik berarti Iya, berarti bocor nih. oh itu masih bocor. Nutupnya kurang rapat ya. Iya, kalau masih naik jarumnya. Oh, nah ini ditunggu apanya, Bang? Iya, jarumnya jalan apa enggak? Oh, dilihat ya, Nah, pantau. Oke, udah, jarumnya diam. jarumnya udah diam ya, berarti berani dilepas ininya.
Nanti kalau jarumnya masih jalan, masih bocor, itu nanti nutupnya susah kita ngelasnya. Berarti pas dimatikan jarum itu naiknya ke 0 itu normal ya. Ya, diam. Nah, terus didiamkan. Enggak, jarumnya diam di 0. Oh, jarumnya diam di 0. Oke. Nah, baru kita lakukan proses pengelasan. Loh, kenapa ngelasnya gitu, Bang? Biar nutupnya bagus. Nanti langsung dijepit pakai tang ya? Enggak. Oh, enggak. Oh, dia tembaganya akan cair di dalam ya itu. Iya. Putus sendiri itu nanti, Bang. Oh iya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya baru lihat teknik yang kayak gini. Tadi nggak kayak gitu. Oh, ini lain, ini finishing ini. Nah, kalau udah rapat, berani dilepas tang bedetnya. Tang apa? Tang bedet nih namanya nih. Aku namanya itu. Ya, ini bedet. Masa nggak tahu bedet? Ini kan nah kayak burung bedet ya. Oh, tes bocornya dikasih air, Enggak, keluar sabun. gelembungnya enggak gitu. Kalau enggak sabun. Ya sabun juga jadi Ini dibengkokin ke dalam biar enggak nyangkut. nyangkut di atau enggak kebentur tembok. Tapi jangan sampai patah ya. Sampai patah. Oke ya, jadi untuk proses perbaikan kulkas Polytron tidak mau dingin seperti itu ya. Kesimpulannya banyak yang harus diatasi, dari mulai evaporatornya, evaporator yang di dalam sini Enggak apa-apa kotor yuk. diganti, terus kondensornya diganti baru, filter juga diganti baru ya. Freon jelas pasti diisi ya, tapi ini ingat ya, jangan kita isi pakai gas melon. Jadi cukup sekian tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Kito yang Sama-sama. menjadi narasumber perbaikan kulkas ini ya. Karena saya kenapa memilih narasumber Bang Kito, karena beliau kerjaannya itu banyak yang tidak kena komplain ya, jadi paten menurut saya. Nah itu Intinya bertanggung jawab lah. ya, bertanggung jawab Itu ya. yang paling penting. Ya, kalau masalah kesempurnaan ilmu itu hanya Allah yang memiliki, kita hanya menuntut saja. Iya. Jadi cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.